Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai akuntansi salap. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Wiwi Luluh Setianingsih, teman saya Cynthia Aula Askia, Aiza Sifal Robia, dan Rina Widianti. Akuntansi salam. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan atau muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akan disepakati sesuai syarat-syarat berikut. Dasar hukum salam. Terdapat 3 dasar hukum salam. Yang pertama, Al-Syurah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu punya amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munsir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia, pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktek pembiayaan atau jual beli salam. Rukun salam. Rukun salam ada 5. Yang pertama, muslam atau pembeli. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga, ros almal atau harga pesanan. Yang keempat, muslam fih atau barang yang dipesan. Yang kelima, sirut ijab qabul atau ucapan serah terima barang. Syarat-syarat salam. Syarat salam ada 4. Yang pertama, syarat aqidain atau syarat bagi pihak yang berakad, yaitu antara muslam atau pembeli dan muslam ilaih atau penjual. Antara lain, A. Harus cakap hukum, berakal, dan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. B. Adanya rasa saling rela tanpa adanya paksaan atau tekanan. C. Tidak ingkar janji. Syarat yang kedua adalah syarat ros almal atau syarat dana yang dibayarkan. Antara lain, A. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. B. Pembayaran harus secara tunai. C. Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati. Tidak boleh hutang atau sebagai pelunasan utang untuk mencegah praktik riba dalam mekanisme salam. Syarat yang ketiga adalah syarat muslam fih atau syarat barang yang dipesan. Antara lain, A. Barang yang sah diperjualbelikan. B. Barang harus jelas ciri-cirinya, spesifikasinya, serta jumlahnya untuk menghindari kesalahan. C. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. D. Waktu dan tempat penyerahan barang ditetapkan sesuai kesepakatan. E. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. F. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut bukan milik muslam ilaih atau penjual lagi, melainkan sudah milik muslam atau pembeli. Syarat yang keempat adalah syarat ijab qabul. Antara lain, A. Harus jelas disebutkan dengan siapa berakad. B. Akad harus pasti, tidak boleh mengandung khiyar syarat. C. Antara ijab dan qabul harus selaras dengan spesifikasi barang dan harga yang disepakati. D.
tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian di masa yang akan datang. Penjelasan mengenai skema pada akuntansi salam. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai melakukan produksi atau melakukan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirimkan produk salam kepada petani sesuai spesifikasi yang ditentukan. Yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam dari petani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh transaksi dan pencatatan jurnal dari akad salam. Untuk yang pertama yaitu pihak pertama selaku pembeli melakukan pemesanan barang kepada pihak bank. Di sini barangnya berupa gabah yaitu sebesar 2 ton dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam proses ini pihak bank tidak perlu melakukan proses pencatatan jurnal karena pada transaksi ini tidak ada kaitannya dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Untuk transaksi yang kedua yaitu pihak pertama selaku pembeli melakukan negosiasi harga dengan pihak bank dan menandatangani akad salam dengan kesepakatan harga sebesar Rp7.000 per kilogramnya dan pihak pertama selaku pembeli melakukan pelunasan kepada pihak bank atas pemesanan tersebut. Dalam transaksi ini, pihak bank perlu melakukan pencatatan pada jurnal karena adanya penerimaan kas dari pihak pertama selaku pembeli. Jurnal yang dicatat yaitu kas didebit sebesar Rp14 juta pada utang salam dikredit sebesar Rp14 juta. Nominal sebesar Rp14 juta ini diperoleh dari jumlah gabah yang dipesan yaitu 2 ton sama dengan 2000 kg dikalikan dengan harga per kilogramnya yaitu sebesar Rp7.000, maka diperoleh jumlah sebesar 14 juta. Dalam transaksi ini muncul akun utang salam dikredit karena pihak bank memiliki kewajiban kepada pihak pertama untuk melakukan pengiriman barang atas pemesanan dalam akad salam yang telah dilakukan. Untuk transaksi yang ketiga yaitu setelah menerima pemesanan dari pihak pertama, maka pihak bank melakukan pemesanan kepada petani selaku penjual atau produsen dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan kedua belah pihak bank dan pihak petani melakukan negosiasi harga atas transaksi ini. Dalam hal ini, pihak bank tidak perlu melakukan pencatatan jurnal karena tidak ada kaitannya dengan penerimaan atau pengeluaran kas, seperti halnya pada transaksi yang pertama. Yang keempat yaitu pihak petani selaku penjual atau produsen gabah menandatangani akad salam dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.500 per kilogramnya dan pihak bank melakukan pelunasan atas pemesanan tersebut kepada pihak petani atau penjual. Dalam hal ini, pihak bank perlu melakukan pencatatan pada jurnal karena adanya pengeluaran kas. Maka jurnal yang dicatat yaitu piutang usaha bertambah di debit pada kas di kredit yaitu sebesar Rp11 juta. Rp11 juta ini diperoleh dari 2 ton yaitu sama dengan 2000 kg dikali dengan harga pakati per kilogramnya yaitu sebesar Rp5.500. Di sini muncul piutang usaha karena pihak
petani belum melakukan pengiriman barang kepada pihak bank dan pihak bank telah melakukan pembayaran kepada pihak petani, maka pihak bank mengakui adanya piutang usaha pada pihak petani. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pihak petani selaku penjual gabah menyerahkan pesanan gabah dari pihak bank sebesar 2 ton. Nah, pada transaksi ini pihak bank perlu melakukan pencatatan jurnal karena adanya pelunasan dari pihak petani atas pemesanan yang telah dilakukan pada transaksi sebelumnya. Maka jurnal yang dicatat yaitu persediaan aset salam bertambah di debit pada piutang usaha di kredit, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Di sini muncul akun persediaan aset salam karena pihak bank menerima barang berupa gabah yang mana di sini diakui sebagai persediaan dari aset salam. Piutang usaha di sini diletakkan di kredit karena telah adanya pelunasan dari pihak petani kepada pihak bank, sehingga piutang usaha antara pihak bank dan pihak petani telah dihilangkan. Untuk transaksi yang terakhir yaitu pihak bank setelah menerima gabah sebesar 2 ton, maka pihak bank menyerahkan gabah sebesar 2 ton tersebut kepada nasabah atau pembeli. Maka dalam hal ini jurnal yang dicatat oleh pihak bank yaitu utang usaha di debit sebesar 14 juta rupiah pada persediaan aset salam di kredit sebesar 11 juta rupiah dan muncul akun yaitu pendapatan margin salam di kredit sebesar 3 juta rupiah. Di sini karena pihak bank telah melakukan pelunasan atas utang salam yang terjadi pada proses transaksi yang pertama, maka utang usaha di sini diletakkan di debit dan persediaan aset salam diletakkan di kredit karena persediaan aset salam yang dimiliki oleh bank telah berkurang sebesar 11 juta yang diserahkan kepada pihak pertama atau pembeli. Dalam hal ini muncul pendapatan margin yaitu selisih antara utang usaha dengan nilai dari persediaan aset salam dari pihak bank yaitu sebesar 3 juta rupiah. Itulah hasil pemaparan kami mengenai akuntansi salam. Happy watching, don't forget like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.